Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Aida Ayu Masmei Dana Devi dari jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 181705121. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Literasi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BUMDes Kabupaten Badung. Sebelum memulai presentasi saya, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap dosen-dosen yang telah membimbing saya sejauh ini, yaitu yang pertama dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Nyoman Ari Surya Darmawan, dan yang kedua dosen pembimbing 2 yaitu Bapak Iputu Julianto, dan yang terakhir yaitu sebagai penelaah yaitu Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati. Karena tanpa bimbingan dan arahan beliau-beliau ini, saya tidak mungkin dapat mampu menyelesaikan proposal saya dan hingga sampai tahap saat ini. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan kembali presentasi saya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang masalah penelitian. Yang mana seperti kita ketahui, suatu pemerintahan desa haruslah mempunyai suatu konsep yang strategis agar mampu meningkatkan perekonomian serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dalam hal ini, guna meningkatkan dan memanfaatkan potensi yang ada pada desa tersebut, dibentuklah pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes. BUMDes sendiri merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa menggunakan dana dari desa dan masyarakat desa. Dalam hal ini, BUMDes merupakan unit usaha guna menggali potensi serta kemampuan desa beserta masyarakatnya agar dapat meningkatkan dan mesejahterakan masyarakat pada desa tersebut. Pentingnya BUMDes dapat kita lihat melalui Undang-Undang Desa. Dalam hal ini, pemerintah desa maupun direktur memiliki tanggung jawab dalam melakukan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi secara umum, agar mudah dimengerti oleh para pihak yang membutuhkan sebagai pengambilan keputusan nantinya. Sehingga dalam suatu organisasi ataupun perusahaan dapat sangat dianjurkan dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara baik dan benar serta mudah dipahami. Dalam hal ini, Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang tidak memiliki desa dengan status tertinggal ataupun status desa sangat tertinggal. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2021, yang mana hal ini tidaklah luput dari kontribusi badan usaha milik desa atau BUMDes yang cukup dominan di desa-desa di Bali. Hal ini dapat kita lihat dengan terdapatnya 588 BUMDes di Bali dengan omset mencapai 247,98 miliar pada tahun 2020. Yang mana salah satu kabupaten di Bali yang menggunakan BUMDes sebagai salah satu upaya guna mendorong usaha rakyat adalah Kabupaten Badung. Dalam hal ini, pemerintahnya memiliki strategi kerja kolaboratif terpadu inklusi keuangan Badung dengan pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Badung mengembangkan inovasi berupa Pusaka Sakti Badung. Inovasi inilah menjawab salah satu permasalahan yang terdapat di masyarakat desa dalam mengembangkan usahanya, khususnya bagi usaha ultramikro. Usaha ultramikro sendiri merupakan suatu usaha yang didirikan oleh perorangan, di antaranya yaitu berupa laundry, bisnis kuliner, fashion online, dan lain-lain. Sehingga lebih lanjut dijelaskan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 PMK 05 2018 tentang pembiayaan ultramikro. Hal ini menghambat terhadap berbagai layanan keuangan formal, sehingga Pusaka Sakti merupakan strategi pemberdayaan BUMDes yang dibentuk oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa, yang mana salah satu fungsinya oleh masyarakat desa melalui yang mana salah satu fungsinya pembentukan BUMDes sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, yang mana salah satu upaya mewujudkan inkubasi, stimulasi, dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa. Sebagai upaya penguatan terhadap implementasi inovasi Pusaka Sakti Badung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung akan
menyusun peraturan Bupati tentang BUMDes sebagai bagian dari inklusi dan literasi keuangan di desa. Yang mana dalam mewujudkan program tersebut, maka diperlukan peran serta dari komponen BUMDes dalam dapat mengelola keuangan maupun dana desa sehingga dapat memberikan bantuan pemodalan langsung kepada masyarakat yang dimana modal tersebut merupakan satu permasalahan masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Sehingga diperlukannya kualitas laporan keuangan yang baik agar dapat memberikan kontribusi keuangan kepada pihak eksternal. Dalam hal ini, yang mana dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor internal, yang mana struktur pegawai BUMDes itu sendiri. Berdasarkan Rosdiani tahun 2013 mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Dalam hal ini berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka tentunya diperlukan kemampuan dasar seperti pemahaman akuntansi. Dalam hal ini, orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti tentang akuntansi tersebut. Selain itu, di era modern ini, tak jarang perangkat BUMDes menerapkan teknologi informasi sebagai teknologi pembantu yang digunakan dalam melakukan aktivitas akuntansi yang kemudian menjadi sebuah sistem yang disebut dengan sistem informasi akuntansi yang berupa seperangkat komponen yang saling menghubungkan dengan fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Yang kemudian dalam upaya mewujudkan program pemerintah Kabupaten Badung guna mengatasi kendala pemodalan usaha serta penguatan implementasi inovasi Pusaka Sakti Badung, yakni dengan literasi keuangan desa, maka literasi keuangan menjadi jauh lebih penting setelah terjadinya financial distress dan menjadi prasyarat dan bertujuan untuk menghindari krisis keuangan yang mencapai stabilitas keuangan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Daniel pada tahun 2002 menunjukkan bahwa evaluasi ahli kualitas pelaporan keuangan lebih kuat terkait dengan penilaian mereka terhadap karakteristik kualitas pelaporan yang mendasari, misalnya yaitu berupa relevansi yang dianut dalam kerangka pernyataan konsep akuntansi nomor 2 daripada evaluasi literasi. Sehingga kualitas laporan keuangan BUMDes dapat memberikan pengaruh pada BUMDes itu sendiri. Selain itu juga dapat memberikan gambaran kepada pihak eksternal yang menghindari asimetri informasi. Dalam hal ini, teori keagenan atau agency teori mengimplikasikan adanya asimetri informasi pada manajer atau agent dengan pemegang saham atau prinsipal. Sehingga asimetri informasi atau information asymmetry adalah beberapa pihak dalam transaksi bisnis yang memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pihak lainnya, atau ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi preparer dengan pihak pemegang saham dan stakeholder pada umumnya sebagai pengguna informasi. Sehingga hal ini muncul ketika manajer menjadi lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan dengan pemegang saham dan stakeholder itu sendiri. BUMDes yang merupakan salah satu unit usaha yang bersumber dananya berasal dari desa, maka dari itu Direktur BUMDes sebaiknya menyediakan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi. Secara umum agar laporan keuangan yang akan dilaporkan pada masyarakat desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki kepentingan. Sehingga dapat mencegah adanya asimetri informasi dan dari pihak BUMDes kepada pihak desa selaku penyedia dana. Selain itu, ada beberapa penelitian lainnya yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yang mana yaitu Ahmad Kasif Kusaini pada tahun 2020 dengan judul Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa yang pertama, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Yang kedua, yaitu pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Dan yang terakhir yaitu
internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Hal serupa juga dilakukan oleh peneliti yaitu Niluh Wayan Tia Lestari dan Niwayan Sri Rahayu Trisna Dewi pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang mana penelitian terkait literasi keuangan pada BUMDes masih jarang dilakukan sehingga penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh Hermi Sulasi pada tahun 2021 dengan judul Literasi Keuangan, Teknologi Sistem Informasi Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan X1, teknologi sistem informasi X2 berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di era revolusi 4.0, sedangkan untuk pengendalian intern X3 berpengaruh namun tidak signifikan pada kualitas laporan keuangan UMKM di era revolusi 4.0. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Literasi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDes pada BUMDes se-Kabupaten Badung. Selanjutnya yaitu yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan pada layar sebelumnya, maka dapat saya identifikasikan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya permasalahan yang terdapat di masyarakat desa di Kabupaten Badung dalam mengembangkan usahanya, khususnya pada usaha ultramikro yang mana menjadi kendala utama bagi pengembang usaha ultramikro berupa sektor modal. Yang kedua yaitu terdapat ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 PMK 05 tahun 2018 tentang pembiayaan ultramikro, yang mana hal ini menghambat akses terhadap berbagai layanan keuangan formal, sehingga pemerintah Kabupaten Badung meluncurkan program Pusaka Sakti Badung sebagai upaya penguatan terhadap implementasi inovasi Pusaka Sakti Badung. Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung akan menyusun peraturan Bupati mengenai BUMDes sebagai bagian dari inklusi dan literasi keuangan pada desa. Yang kedua, atau C, yaitu diperlukannya peran serta dari komponen BUMDes guna dapat menyukseskan program Pusaka Sakti Badung tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan BUMDes agar kemudian BUMDes dapat membantu pengembangan modal usaha, dalam hal ini masyarakat desa, dengan melihat dari kualitas laporan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu adanya research gap hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian sebelumnya mengenai pemahaman akuntansi, penerapan sistem informasi akuntansi, dan literasi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Dan selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Dalam hal ini, batasan masalah sangatlah penting guna memfokuskan penelitian pada beberapa permasalahan juga sejalan dengan variabel penelitian, sehingga penulis hanya memfokuskan penelitian ini pada pengaruh pemahaman akuntansi, penerapan sistem informasi, dan literasi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah di atas, adapun rumusan masalah yang didapat yaitu yang pertama, apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes Kabupaten Badung? Dan yang kedua, apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes Kabupaten Badung? Dan yang ketiga yaitu apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes Kabupaten Badung? Selanjutnya itu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guna mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes Kabupaten Badung. Dan yang kedua yaitu guna mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes Kabupaten Badung. Dan yang terakhir yaitu guna mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kualitas laporan
Keuangan BUMDes Kabupaten Badung. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis, di mana penelitian ini diharapkan bermanfaat guna mengemban dan mengimplementasikan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kebenaran yang ada di lapangan, serta penelitian ini diharapkan memberikan wawasan luas mengenai kualitas laporan keuangan pada BUMDes. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Pertama, bagi BUMDes itu sendiri, yang mana hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak BUMDes dalam mengevaluasi laporan keuangan melalui informasi yang didapat dalam penelitian ini, khususnya mengenai pemahaman akuntansi, penerapan sistem informasi akuntansi, literasi keuangan, dan kualitas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu bagi Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam hal ini, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi peneliti selanjutnya, serta memberikan informasi berkaitan dengan pemahaman akuntansi, penerapan sistem informasi akuntansi, literasi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti selanjutnya, yang mana hasil dari penelitian ini diharap dapat dijadikan sumber informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama, guna mengembangkan penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Baik, selanjutnya di sini yaitu kita membahas mengenai kajian teori. Yang pertama yaitu teori keagenan atau agency theory. Dalam teori keagenan atau agency theory, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih yang disebut dengan prinsipal dan yang mempekerjakan orang lain atau agent dalam memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Berdasarkan Jensen dan McClellan pada tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak manajer ataupun agen dengan pemegang saham atau prinsipal. Dalam hal ini, kedua belah pihak terkait dengan kontrak yang menyatakan hak dan kewajiban masing-masing. Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana dalam menjalankan perusahaan, sedangkan agen mempunyai kewajiban dalam mengelola apa yang ditugaskan oleh para prinsipal dalam prinsipal atau pemegang saham kepadanya. Dalam hal ini, dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak guna memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka informasi yang asimetris dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh prinsipalnya, sehingga agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba. Dalam hal ini, Direktur BUMDes adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan pada BUMDes. BUMDes yang merupakan salah satu unit usaha yang sumber dananya berasal dari masyarakat desa, sehingga sebaiknya dalam hal ini menyediakan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi secara umum, agar laporan keuangan yang akan dilaporkan pada musyawarah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki kepentingan. Dalam hal ini, guna mencegah adanya asimetri informasi dari pihak BUMDes kepada pihak desa selaku penyedia dana. Selanjutnya itu pemahaman akuntansi. Berdasarkan Mursyidi pada tahun 2010, berpendapat bahwa akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian data, memproses pengolahan dan penganalisaan data yang relevan guna dapat diubah menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seorang dalam mengenal dan mengerti mengenai akuntansi, yang mana dapat diukur melalui paham seseorang terhadap proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtiaran, pelaporan, dan penafsiran data keuangan. Sehingga orang yang dapat dikatakan paham akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar proses akuntansi. Dalam hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani pada tahun 2010 yang mana dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas penyusunan laporan keuangan harus menjadi perhatian utama. Yang mana para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan paham bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan
dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi. Dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan guna memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu basis akuntansi, prinsip nilai perolehan, prinsip realisasi, dan lainnya. Yang kemudian berdasarkan Suwarjono pada tahun 2005, pengetahuan akuntansi dapat dipandang dari dua sisi pengertian, yaitu sebagai pengetahuan profesi atau keahlian yang dipraktekkan di dunia nyata dan sekaligus sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan dalam perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu penerapan sistem informasi akuntansi. Dalam penerapan sistem informasi akuntansi merupakan tahap implementasi sistem atau aplikasi berbasis keuangan yang mendukung proses pemenuhan informasi keuangan yang sesuai dengan pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam sistem informasi pemerintahan dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, yang mana dibuat dengan tujuan mendukung aktivitas rutin suatu instansi pemerintahan serta pemenuhan informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara. Berdasarkan Prasiska pada tahun 2012 menyatakan bahwa dalam penerapan sistem informasi akuntansi dibuat dan diarahkan guna mendukung proses pembuatan laporan keuangan guna mendukung kebutuhan informasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pengambilan keputusan. Dalam hal ini, sistem informasi akuntansi mampu memberikan kesempatan bagi pembisnis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan perusahaan menggapai keunggulan kompetitif. Sehingga pada dasarnya sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang digunakan dalam memudahkan perusahaan dalam memproses data dan transaksi keuangan sehingga dapat menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini guna mencapai kesesuaian yang baik antar aktivitas membutuhkan pengumpulan data tiap aktivitas. Ada 5 peran sistem informasi akuntansi atau SIA menurut Azhar Susanto pada tahun 2013, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam SIA. Yang kedua, mengolah data transaksi tersebut. Yang ketiga, menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang. Yang keempat, memberikan pemakai atau pengambil keputusan, dalam hal ini manajemen informasi yang mereka perlukan. Yang terakhir yaitu mengontrol semua proses yang terjadi. Selanjutnya yaitu literasi keuangan. Dalam hal ini, pengertian literasi keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 76 POJK 07 tahun 2016 adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Berdasarkan Vidovicokova tahun 2012 dalam Wicaksono 2015 menyebutkan bahwa literasi keuangan merupakan pemahaman mengenai produk dan konsep keuangan dengan bantuan informasi dan saran sebagai kemampuan guna mengidentifikasi dan memahami risiko keuangan agar membuat keputusan yang tepat. Dalam hal ini sesuai dengan sumber dari Developing Indonesia Literacy Index pada tahun 2013, yaitu dimensi dari literasi keuangan dibagi menjadi 2, yaitu Basic Financial Literacy dan Advanced Financial Literacy. Yang pertama, Basic Financial Literacy terdiri dari yang pertama, pengetahuan mengenai produk keuangan formal seperti persyaratan pembukaan rekening tabungan atau identitas pembukaan rekening, pembukaan bank, jumlah dana minimum pada saat membuka rekening bank, dan jumlah minimum saldo pada rekening bank. Rekening tabungan yang digaransi oleh pemerintah. Yang kedua yaitu numeracy regarding finance atau perhitungan keuangan. Dalam hal ini itu seperti bunga sederhana atau simple interest, bunga majemuk atau compounded interest,
dan perhitungan bunga pinjaman. Yang ketiga yaitu konsep dasar mengenai inflasi, diskon, time value of money, dan money illusion. Selanjutnya yaitu advanced financial literacy, yang terdiri dari pasar saham, bunga rata-rata, dan harga obligasi. Yang mana pengambilan saham dan obligasi, resiko saham dan obligasi, arti pembelian obligasi, denda sebelum penjualan obligasi, dan investasi yang memberikan pengembalian tertinggi, investasi yang menghasilkan fluktuasi pengambilan yang tertinggi, dan aset diversification. Selanjutnya yaitu kualitas laporan keuangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, yaitu laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas laporan. Dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Dalam hal ini, laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam melaksanakan tanggung jawab mengelola organisasi. Sehingga laporan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja suatu daerah. Dalam hal ini, laporan keuangan mengungkapkan informasi yang penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam mengambil keputusan. Sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2005, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalam Statement of Financial Accounting Concept atau CFAC nomor 2 tahun 1980 tentang Qualitative Characteristic of Accounting Information mengisyaratkan bahwa informasi akuntansi yang berkualitas harus menunjukkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan dalam penyajiannya. Yang mana suatu informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan tersebut memahami dan berdasarkan pengetahuan mereka masing-masing dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama di sini yaitu Hermi Sulasi pada tahun 2021 dengan judul Literasi Keuangan, Teknologi Sistem Informasi, Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM. Yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa literasi keuangan yaitu X1, teknologi sistem informasi yaitu X2 dan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di era revolusi 4.0. Sedangkan untuk pengendalian intern yaitu X3 berpengaruh namun tidak signifikan pada kualitas laporan keuangan UMKM di era revolusi 4.0. Selanjutnya yang kedua yaitu Ahmad Kasif Kusaini, M. Elvan Kaukab dan Ahmad Fahmi Nugroho dengan judul pada tahun 2022 dengan judul penelitian yaitu Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang pertama, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Yang kedua, pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Dan yang terakhir yaitu pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes. Yang ketiga yaitu Niwayan Tia Lestari dan Ninyoman Sri Rahayu Trisna Dewi pada tahun 2020 dengan judul penelitian pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial dan simultan
terhadap kualitas laporan keuangan. Dan selanjutnya yang keempat yaitu Iputu Ade Indrawan pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BUMDes se-Kabupaten Jembrana, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu Frista Cairina dan Tineke Weharatati dengan judul yaitu Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKPD Kota Surabaya pada tahun 2019, dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya dalam pemanfaatan sistem informasi akuntansi membantu BPKPD dalam menyediakan informasi keuangan yang sesuai. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir atau yang terdapat pada kajian pustaka, di mana dapat dilihat pada layar telah saya sediakan, yaitu dapat dilihat bahwa X1, X2, dan X3 memiliki pengaruh secara simultan terhadap Y, yang mana hipotesis dari penelitian ini yang dapat didapatkan yaitu yang pertama, H1 terdapat pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes Kabupaten Badung. Yang kedua yaitu H2, di mana terdapat pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes Kabupaten Badung. Dan yang ketiga yaitu H3, di mana terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes Kabupaten Badung. Baik, selanjutnya yang kita bahas yaitu metode penelitian. Dalam hal ini yaitu rancangan penelitian yang gambarnya dapat dilihat pada layar. Dalam hal ini penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif sendiri merupakan penelitian yang menggunakan data berupa angka maupun pertanyaan-pertanyaan yang dinilai dan dianalisis dengan analisis statistik. Dalam hal ini dilakukan pada karyawan BUMDes Kabupaten Badung dengan tujuan guna mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan, sehingga hasil penelitian ini nantinya menunjukkan dari ketiga variabel yang telah dipilih peneliti. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang tertera pada layar. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat dan waktu penelitian yang saya pilih yaitu guna memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian adalah BUMDes Kabupaten Badung. Sedangkan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari bulan Maret 2023 hingga Juli 2023. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi yang dipilih guna mengisi penelitian ini yaitu seluruh karyawan BUMDes Kabupaten Badung, dan jumlah BUMDes di Kabupaten Badung yaitu terdapat 46 BUMDes dengan total jumlah pengelola atau karyawan yaitu sebanyak 117 orang. Baik, selanjutnya yaitu sampel. Pada penelitian ini sampel menggunakan metode sensus, yaitu dalam metode penentuan sampelnya menggunakan metode sampel jenuh, yaitu suatu metode yang mana teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi yang digunakan menjadi sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi kecil kurang dari 30 orang. Dan dalam penelitian ini, sampel yang akan diambil adalah seluruh karyawan dari BUMDes Kabupaten Badung. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Di sini saya menggunakan dua jenis sumber data, yaitu terdapat data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer merupakan sekumpulan data yang disusun peneliti dengan menggunakan sumber primer seperti data survei atau data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian. Dalam hal ini, untuk data primer, peneliti menggunakan hasil kuesioner yang diberikan kepada karyawan atau pengelolaan BUMDes Kabupaten Badung. Yang kedua yaitu data sekunder. Menurut Sugiono pada tahun 2010 menyebutkan bahwa data yang diperoleh melalui dokumen yang bersumber pada wawancara, bacaan, arsipasi buku, referensi, jurnal, dan internet atau website serta karya sastra lainnya. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data.
Dalam hal ini, proses dalam pengumpulan data pada penelitian berlangsung guna pengumpulan data yang jelas dan ringkas. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data kuantitatif yang merupakan data dalam bentuk angka. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner, yang mana kuesioner sendiri adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberi sebuah pertanyaan atau pernyataan kepada responden dalam mendapatkan sebuah jawaban. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada kuesioner yang berisi daftar pernyataan yang telah disusun kepada responden, dalam hal ini yaitu karyawan atau pengelola dalam BUMDes Kabupaten Badung. Untuk lebih jelasnya, dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan alternatif jawaban yang dapat dilihat pada tabel yang tertera pada layar. Selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data. Dalam hal ini, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan bantuan program Statistical Package for Social Science atau SPSS. Yang adapun teknik data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji kualitas data. Yang pertama dilakukan dalam uji kualitas data yaitu uji validitas. Validitas adalah suatu alat ukur yang digunakan dalam memeriksa kebenaran data sebelum mengambil sebuah keputusan berdasarkan pada data tersebut. Menurut Ghazali pada tahun 2016, uji validitas dilakukan dengan menggunakan paket statistik SPSS dalam membandingkan korelasi item total korelasi dengan R tabel berkorelasi. Maka jika nilai R dihitung lebih besar daripada R tabel serta nilai positif sehingga pernyataan dinyatakan valid. Dalam hal itu, rumus dapat lihat untuk mencari R tabel sesuai dengan di layar, yaitu DF sama dengan N dikurangi 2, yang mana N merupakan jumlah sampel dan 2 adalah total stateless. Yang kedua yaitu uji reliabilitas, yang mana reliabilitas didefinisikan sebagai pengetahuan tentang cara kerja suatu peralatan tertentu dan hasil pengujian indikator yang dilakukan pada suatu variabel atau suatu konstruksi. Dalam hal ini, kriteria suatu variabel dapat dikatakan reliable apabila nilai Krobach alpha lebih besar 70. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Dalam hal ini yang pertama yang diuji yaitu uji normalitas. Menurut Ghazali tahun 2016, uji normalitas berguna menentukan apakah suatu pengganggu atau variabel residual terdistribusi secara normal. Dengan cara yaitu analisis grafik dan interpretasi statistik. Yang dengan kriterianya normalitas adalah kriteria Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis sebagai berikut. H0 yaitu residual distributual normal. HA yaitu residual berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolineritas, yang mana menurut Ghazali pada tahun 2016, uji multikolineritas bertugas menentukan dapat atau tidaknya suatu model regresi diimplementasikan adanya korelasi silang antara variabel independen. Uji multikolineritas memanfaatkan variance information factor atau FIV sebesar 10 dan tolerability coefficient atau TOL sebesar 0,1, yang mana model tersebut dapat digambarkan sebagai turunan dan multikorenitas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu menurut Ghazali pada tahun 2016, tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah guna mengetahui keberadaan ketidaksamaan varians dan residual di setiap pengamatan dalam satu model regresi, yang mana jika variasi dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap ada, itu bisa disebut homoskedastisitas, yang mana jika berbeda, ia disebut heteroskedastisitas, sehingga variabel tersebut tergantung benar-benar hanya dijelaskan oleh variabel bebasnya. Gejala heteroskedastisitas
ini diketahui dengan metode analis korelasi Rank-Spearman. Jika nilai signifikasi pada hasil korelasi lebih besar dari 0,005, P lebih besar dari 0,005, maka dapat dikatakan item bebas dari gejala heterokedasitas atau homokedasitas tersebut. Selanjutnya itu uji hipotesis. Yang pertama adalah analisis regresi linear berganda, yang mana hipotesis penelitian ini mengandalkan uji regresi berganda karena lebih variabel bebas. Perlu dilakukan analisis regresi guna menganalisis variabel yang diteliti. Secara umum dilakukan persamaan, yaitu lihat pada gambar. Rumusnya sesuai dengan pada gambar, yaitu Y sama dengan konstanta ditambah koefisien B1 X1 ditambah koefisien B2 X2 ditambah koefisien B3 X3 ditambah error. Selanjutnya yaitu uji F stimulan. Menurut Ghazali pada tahun 2016 menyatakan bahwa dilakukannya uji F guna melihat ada atau tidaknya hubungan variabel bebas dengan variabel terkait atau dependent. Yang mana syarat uji F jika F hitung lebih besar dari F tabel atau dalam kurung HO ditolak, HA diterima. Selanjutnya itu uji T parsial. Uji T dilaksanakan guna melihat apa variabel bebas riset mempengaruhi terhadap variabel terkaitnya, sehingga diterimanya hipotesis dapat dilihat dengan membandingkan besarnya T hitung dan T tabel, di mana syaratnya jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel maka HO ditolak, dan jika T hitung lebih besar T tabel maka HO diterima. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi, yang mana model koefisien R2 diterapkan guna menguji beberapa kemampuan model yang paling ekstrim dalam menggambarkan karakteristik suatu variabel. Angka awal adalah 0 dan naik ke 1, yang mana jika angka mendekati 1 artinya variabel-variabel bebas menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan guna membuat prediksi yang akurat mengenai kisaran nilai yang mungkin untuk variabel-variabel tertentu. Baik, sekian dari presentasi saya untuk proposal saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.